Shalom jemaat Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi pada saat hari ini di dalam ibadah online. Tentunya dalam ibadah yang penuh dengan sukacita dan penuh di dalam kesepakatan untuk kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama pada saat hari ini kita fokuskan hati kita berikan yang terbaik untuk Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami akan bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Kami mohon kepadamu mengurapi kami semuanya, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
urapi kami semua. Semuanya anak-anak yang beribadah pada saat hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Engkau Yesus Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan bersama-sama. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya Tuhan Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Oh Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Ramaya, 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 shalom. Oh Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Ku puji, ku muliakan namamu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Samaya rama 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 rama. Ku ramaya rama ku ya ramaya ramaya rama shararara ya ramaya rama ya rama 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 rama.
Puji Tuhan. Kami akan muliakan Engkau Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian. Biar langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang bersukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan segalanya dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Oh, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. haleluya. Oh, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah langit dan bumi seluruh alam semesta tidak berhenti memuji nama Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah kekuatan kita. Amin. Allah kita yang dahsyat itu adalah kekuatan yang sungguh luar biasa, yang bisa diandalkan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Dan saat ini dengan suara kita yang terbaik, pujikan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya.
ku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Amen. puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan bersama-sama siapkan hati kita semuanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini akan bersama-sama meneguhkan kita dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
dengar firman-Mu. Katakan bersama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau urapi, dan sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami jemaat-Mu ya Bapa. Dan kami semuanya siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang akan memberkati kami, yang akan menolong kami, yang akan membawa kehidupan kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Urapi kami semuanya untuk mengerti firman Tuhan. Dan biarlah Engkau lindungi kami semuanya dengan kuasa darah-Mu, agar firman-Mu ini, benih firman-Mu ini akan jatuh ke tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman-Mu ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Allah. Akan kita ikuti ibadah online GBDI Citra Raya Surabaya. Kami sampaikan hormat kami kepada seluruh anggota jemaat GBDI Citra Raya Surabaya, juga para peserta ibadah semuanya, termasuk yang dari gereja-gereja lain dimanapun berada. Puji Tuhan, saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kebenaran. Pada akhir daripada paparan khotbah pada hari ini, diharapkan agar kita semuanya memahami bahwa kebenaran itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Akan kita baca beberapa ayat, saudara-saudara. Yang pertama adalah yang tertulis di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan sepadan dengan ayat itu, Injil Matius pasalnya yang ke-6. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dari dua ayat ini, maka kita memahami bahwa
kerajaan Allah bukan masalah-masalah fisik, masalah makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, itu adalah suasana kerajaan Allah yang bisa kita maknai sebagai sorga. Tetapi sebagian orang juga memaknainya sebagai jemaat Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Dan Allah berkehendak agar supaya suasana seperti itu yang ada di sorga juga dihadirkan di bumi ini dalam kehidupan manusia. Walaupun tentunya tidak seoptimal yang ada di dalam sorga. Nah, saudara-saudara semuanya, mungkin sebagian orang menjadi heran dengan cara hidup atau keadaan hidup anak-anak Tuhan, jemaat Allah, orang-orang Kristen. Karena di tengah-tengah kefasikan dunia, anak-anak Tuhan bisa hidup benar. Di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan konflik, anak-anak Tuhan bisa hidup damai dan sejahtera. Dan di tengah-tengah kesusahan yang melanda kehidupan manusia, tetapi mereka, anak-anak Tuhan ini, bisa mengalami sukacita. Hal itu disebabkan karena kebenaran itu bukan dikerjakan oleh manusia, melainkan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera itu dikerjakan bukan oleh manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Sukacita itu dikerjakan bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh kuasa Roh Kudus. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah Roh Kudus semuanya adalah mungkin. Nah, baiklah, sekarang kita masuk dalam inti pembicaraan kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu dari kata dasar benar. Artinya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuai dengan keadaan yang semestinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kebenaran di dalam dunia ini relatif, saudara-saudara. Jadi seperti kalau kita baca dalam makalah tentang para filsuf Yunani kuno seperti Plato, Socrates, Aristoteles, mereka itu menggali kebenaran dengan cara melakukan diskusi dengan sesama manusia, dengan murid-muridnya. Kemudian diambil kesimpulan, dan itulah yang kemudian dinobatkan sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudara, bagi kalangan penguasa tertentu, kebenaran adalah apa yang digariskan oleh para penguasa itu. Dan bagi individu-individu, mereka juga mempunyai kebenaran-kebenaran
sendiri. Yang mungkin bagi yang seorang berbeda dengan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dengan demikian maka sesungguhnya kebenaran di dalam dunia ini adalah relatif. Atau kalau boleh dibilang fleksibel. Namun kebenaran yang hakiki dan mutlak itu adalah Allah sendiri. Agama apapun juga mengakui bahwa kebenaran yang absolut adalah Allah sendiri. Sementara kebenaran manusia itu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 di sana disebut sebagai kebenaran yang bagaikan daun yang diterbangkan oleh angin. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dalam Alkitab terjemahan baru ini, saudara-saudara, ditulis sebagai kesalehan. Tetapi dalam Alkitab terjemahan lama disebut sebagai kebenaran. Nah, jadi kebenaran manusia yang tadi relatif, yang tadi tidak menentu, itu adalah diibaratkan seperti kain larah, seperti kain kotor, dan juga seperti daun yang kering yang diterbangkan oleh angin. Jadi di hadapan Allah manusia dengan kebenarannya atau kebenarannya manusia itu adalah seperti itu. Allah tidak berkenan dengan kebenaran yang seperti itu. Seperti misalnya contohnya dalam peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden yang jatuh ke dalam dosa. Mereka menyadari ketelanjangannya dan menyemat daun-daun ara untuk dijadikannya sebagai cawat buat menutupi ketelanjangannya itu. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan menumpahkan darah domba dan kemudian kulitnya dikenakan kepada mereka sebagai pakaian. Jadi daun ara Allah tidak berkenan. Kebenaran manusia seperti daun yang luruh tadi diterbangkan oleh angin, Allah tidak berkenan. Kita juga belajar saudara-saudara, keturunan Adam dan Hawa dalam perkembangannya mereka hidup sebagian, mereka mengikuti kebenaran yang diajarkan di Taman Eden itu. Tetapi sebagian lagi tidak. Mereka hidup semau mereka sendiri. Dan mereka merumuskan kebenaran sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi Allah yang menyayangi manusia, Allah telah memberikan 10 hukum Allah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara, 10 hukum Allah ini
berisi larangan dan perintah. Hukum yang pertama dan sampai yang keempat adalah dalam kaitan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu dalam kaitannya hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hukum yang pertama bunyinya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Nah, 4 ini oleh Tuhan Yesus pada 1500 tahun kemudian dirumuskan sebagai hukum kasih yang pertama. Kemudian 6 berikutnya adalah hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu manusia. Yang 1500 tahun kemudian oleh Tuhan dirumuskan sebagai hukum kasih yang kedua. Hukum kasih yang pertama adalah mengasihi Allah, dan hukum kasih yang kedua yang serupa dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara, bagi sebagian orang, khususnya bangsa Yahudi yang kemudian disebarkan kepada bangsa-bangsa lain, mereka menganggap bahwa 10 hukum itu membuat mereka bisa masuk surga. Padahal pada hakikatnya Allah membuat manusia itu supaya sadar kalau mereka itu tidak mampu melakukan 10 hukum itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan secara tuntas. Satu-satunya yang bisa melakukannya secara tuntas adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 5, saudara-saudara, ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi satu-satunya manusia yang berhasil memenuhi dan menggenapi hukum Taurat yang 10 hukum tadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itulah kebenaran, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus telah dengan tegas mengatakan bahwa aku inilah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Tuhan Yesus itu adalah 10 hukum Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kebenaran itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti domba di Taman Eden, maka dia adalah anak domba Allah yang disembelih sejak dunia ini belum dijadikan, yang ditentukan pada waktu itu
Dan setelah pada saatnya tiba, dia menyatakan diri, dia disalib di atas gunung Golgota. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian saudara-saudara, kemuliaannya, kebenarannya disematkan kepada kita orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya, hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan bergeser dari imanmu. Tetaplah teguh dan setia sampai akhir. Dari awal sampai penghabisan. Sejak hidup di dunia ini sampai mati. Dari dunia sampai di dalam sorga. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Maka engkau akan hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Puji Tuhan, salam pengabdian. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita semuanya. Yang menyelamatkan
Mari kita berdoa saudara-saudara, bertumpu pada firman Allah tentang hidup dalam kebenaran. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, demi namanya Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah online kami ini bersama-sama menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terimalah Tuhan, dan kiranya berkat-Mu dicurahkan bagi siapa saja yang mengikuti ibadah online ini. Teguhkan firman Allah di hati kami semuanya. Apabila ada saudara-saudara yang baru pertama kali mendengar nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kepadanya iman, supaya hidupnya menjadi dibenarkan oleh Allah. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat setiap orang mengalami hidup di dalam kebenaran. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Sembuhkanlah. Saudara-saudara yang sedang susah, hiburkanlah. Saudara-saudara yang sedang mengalami cobaan, berilah kekuatan dan kemenangan. Segala pujian hormat bagi Allah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi, damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu sekalian, di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin.